A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illahu wa rasulah faqad faza fawzan azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk kepada hamba yang selalu mendapatkan hidayahnya, serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita. Sehingga pada kesempatan ini, kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya, serta memujinya. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa. Karena sungguh sejatinya segala pujian hanyalah milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dan berusaha untuk tetap menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintah-perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan, dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah kali ini, marilah kita merenungkan sejenak tentang apa arti kematian. Karena kematian dapat merenggut siapapun, kapanpun dan dimanapun.
karena kita tidak mengetahui sejatinya kapan kematian itu akan datang. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, "Kaifa ta'furuna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka lantas apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, beramallah sebaik mungkin. Dalam surat Al-Mulk, Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah dengan menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak saleh yang dapat mendoakan kita kelak. Yang ketiga adalah berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Di antara tanda-tanda husnul khotimah ialah apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Man kana akhiru kalimat Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallahu dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahu li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Sekian, terima kasih.